Halo Tribuners, selamat siang dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Aktivitas rumah makan Padang Hidayah Benteng dihentikan. Penggugat dan pembeli sepakat tunggu putusan PN. Aktivitas rumah makan Padang Hidayah di kawasan Jembatan Batu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon resmi dihentikan. Penghentian aktivitas tersebut dilakukan setelah pihak penggugat bersama pembeli yang kini berstatus sebagai salah satu turut tergugat dalam perkara sengketa lahan sepakat mengamankan objek sengketa hingga adanya putusan Pengadilan Negeri atau PN Ambon yang berkekuatan hukum tetap. Pantauan tribunambon.com Rabu 26 Agustus 2026, rumah makan yang sebelumnya dikenal ramai dan beroperasi selama 24 jam itu tidak lagi melayani pelanggan. Tidak terlihat aktivitas pekerja maupun kegiatan jual beli di dalam bangunan. Etalase tempat penyajian makanan dan sejumlah perlengkapan dapur juga tampak sudah kosong. Kuasa hukum penggugat lainnya, Brian Karyu, menjelaskan kesepakatan penghentian aktivitas bermula dari informasi klien mengenai adanya kegiatan di lokasi rumah makan Padang Hidayah. Brian menjelaskan pihak pembeli saat ini masih berstatus sebagai turut tergugat dalam perkara tersebut. Namun kata dia, pihak pembeli belum mengetahui adanya gugatan karena belum menerima panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Ambon. Setelah menerima penjelasan tersebut, kedua pihak sepakat tidak melakukan aktivitas apapun di lokasi hingga proses persidangan selesai. Ia berharap kesepakatan tersebut dapat menjaga situasi tetap kondusif serta mencegah munculnya persoalan baru selama perkara berlangsung. Sebelumnya diberitakan sengketa kepemilikan lahan yang menjadi lokasi berdirinya rumah makan Padang Hidayah resmi bergulir di Pengadilan Negeri Ambon. 4 ahli waris almarhum Mateis Soplanit, yakni Sarce Esther Soplanit, Tince Soplanit, Kotje Soplanit dan Robi Verbi Soplanit mengajukan gugatan perdata melalui tim kuasa hukum Beltasar Unulula, Brian Karyu, dan Hendrik Mabala. Gugatan tersebut didaftarkan pada 19 Agustus 2026 dengan nilai tuntutan mencapai 1,18 miliar rupiah. Para penggugat mendalilkan adanya dugaan manipulasi alas hak, persekongkolan dalam proses jual beli hingga transaksi sepihak yang dinilai merugikan hak para ahli waris. Dalam gugatan tersebut, para ahli waris meminta majelis hakim menyatakan objek sengketa sebagai harta warisan yang belum pernah dibagi, membatalkan dokumen jual beli serta sertifikat yang diterbitkan atas objek tersebut, dan meletakkan sita jaminan terhadap tanah maupun bangunan rumah makan Padang Hidayah. Perkara tersebut kini menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Ambon untuk menguji seluruh dalil, bukti, serta keterangan dari para pihak yang bersengketa. Informasi lainnya, Tribuners, aksi Kamisan Ambon ke-20, konservasi tanpa persetujuan masyarakat adat adalah perampasan ruang hidup.
Sore itu, Kamis 27 Agustus 2026, Bundaran Poka Kota Ambon kembali jadi ruang diskusi. Bukan pertama oleh aksi Kamisan. Aksi diskusi evaluasi terus berulang hingga hari kemarin memasuki edisi ke-20. Konservasi tanpa persetujuan masyarakat adat adalah perampasan ruang hidup, jadi tema diskusi. Isu yang sama diangkat dalam aksi diskusi Kamisan dalam beberapa bulan terakhir, yakni persoalan ruang hidup masyarakat adat yang terdampak penetapan dan perluasan kawasan konservasi di wilayah Taman Nasional Manusela. Sejumlah pemuda asal Pegunungan Seram Utara hadir menjelaskan dudukan masalah hingga mengilas balik perjuangan yang telah dimulai oleh ayah dan kakek mereka. Cerita itu berawal dari penetapan hutan konservasi dengan pembentukan awal dimulai dari 2 cagar alam berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 557 garing KPTS garing UM garing 12 garing 1972 tanggal 7 Desember 1972 ditetapkan. Berselang 8 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1980, berdasarkan rekomendasi survei FAO, kawasan tersebut digabung dan diperluas menjadi 72.000 hektar melalui SK Menteri Pertanian nomor 840 garing KPTS garing UM garing 11 garing 1980. Alhasil ruang hidup semakin kecil untuk aktivitas produktif, berkebun hingga berburu. Tercatat 2019 ada 2 orang warga Pegunungan Seram Utara ditangkap dan diproses hukum karena menangkap burung kakatua. Keduanya ialah Briusli Lilimau dan Samuel Lekena. Amanukwani, pemuda adat dari Desa Manusela, Seram Utara, Maluku Tengah, perwakilan aksi Kamisan Ambon, Kadri, mengatakan pemilihan isu Pegunungan Seram Utara dalam Kamisan ke-20 merupakan bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan ruang hidupnya. Ini tuntutan yang dibawa dari Pegunungan Seram Utara. Aksi Kamisan tersebut ada 7 tuntutan yang dibacakan dari masyarakat Pegunungan Seram Utara. Yakni yang pertama menyatakan sanksi adat terhadap aktivitas dan tindakan yang berkaitan dengan pemetaan, pengukuran, pematokan maupun tindakan lain yang memperluas atau menggeser batas Taman Nasional Manusela ke dalam wilayah yang menjadi ruang hidup dan wilayah kelola masyarakat adat. Yang kedua, menolak setiap bentuk pergeseran, pemindahan atau penetapan pal batas yang dilakukan tanpa proses yang transparan, partisipatif dan melibatkan masyarakat adat secara bermakna. Ketiga, menolak segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pihak luar manapun selain masyarakat adat Pegunungan Seram Utara di atas tanah dan wilayah adat Pegunungan Seram Utara. Keempat, menuntut pemerintah membuka seluruh dokumen dan dasar teknis penetapan batas Taman Nasional Manusela, termasuk sejarah penetapan batas, peta, titik koordinat, berita acara, serta dokumen lain yang menjadi dasar perubahan atau rekonstruksi batas. Yang kelima, menuntut penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pengakuan terhadap keberadaan wilayah adat serta ruang-ruang kelola masyarakat yang telah diwariskan dan dikelola secara turun-temurun. Yang keenam, menuntut dicabutnya status Taman Nasional Manusela yang berada di ruang hidup masyarakat adat Pegunungan Seram Utara. Dan yang ketujuh, mendesak pemerintah pusat dan DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat yang telah bertahun-tahun tertunda. Dia tuh bukan sedang mematok tanah. Itu waktu aksi tanggal 25 Mei. 25 Mei kemarin di negeri
kebakaran kawasan hutan yang terjadi di Seram Utara itu berdampak pada ruang hidup masyarakat adat di sana. Dan kita tahu bahwa Taman Nasional itu bukan melayani kepentingan masyarakat adat di sana, tapi untuk kepentingan kapitalisme global dalam agenda perubahan iklim, dan masyarakat adat hanya menjadi penerima akibat dari kebijakan itu. Terima kasih. Mereka tuh diatur dengan undang-undang, dengan peraturan menteri. Pokoknya sudah ada aturan baku yang ditetapkan. Ya Allah. Tadi Tribunner 1 September retribusi pasar naik, pedagang daging mengeluh minta Disperindak Maluku beri keringanan. Per 1 September mendatang, retribusi pasar Mardika resmi naik. Rincian kenaikannya untuk los ayam dan daging Rp25.000 per meter. Untuk los sayur Rp15.000 per meter. Sedangkan los bumbu dapur Rp15.000 per meter. Diketahui kenaikan retribusi berlaku hanya pada lantai 1 gedung. Kebijakan itu didasarkan Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kenaikan tersebut diumumkan pada Senin 24 Agustus lalu, sontak menuai keluh pedagang. Salah satunya pedagang los daging Rifai yang menilai bahwa kenaikan retribusi sangat besar dari sebelumnya Rp13.500 per meter. Rifai sendiri menyewa 2 los seharga Rp27.000. Jika kenaikan diberlakukan, maka dia harus mengeluarkan Rp50.000 per bulannya atau naik nyaris 2 kali lipat. Kondisi itu baginya tak sebanding dengan pendapatan yang kian menurun. Diketahui saat ini penjualan daging stabil dengan harga Rp130.000 per kilogram. Hal yang sama juga pada daging ayam yakni Rp70.000 per kilogram. Meski demikian, dia memastikan tak menaikkan harga jual, namun berharap Disperindak Maluku mempertimbangkan kembali besaran kenaikan retribusi. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, mobil pemadam kebakaran belum jangkau lokasi kebakaran di Seram Utara. Di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kian serius, situasi pelik justru dirasakan masyarakat Kabupaten Maluku Tengah. Pasalnya, kabupaten bertajuk Bumi Pamahan Nusa ini hanya memiliki 2 mobil pemadam kebakaran dalam kondisi yang tidak prima. Alhasil, sejumlah lokasi kebakaran tak dapat dijangkau oleh tim pemadam kebakaran. Hingga saat ini, Kamis 27 Agustus 2026, mobil pemadam kebakaran diketahui belum tiba di Seram Utara yang menjadi lokasi kebakaran cukup serius beberapa hari belakangan. Salah satunya di negeri Wailulu, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, yang mana sudah 1 pekan lebih kebakaran melanda hutan dan kebun warga. Kepala Pemerintah Desa Wailulu, Muslim Tounusa, melalui sambungan telepon WhatsApp dengan reporter tribunambon.com pada Minggu 23 Agustus 2026 lalu, mengaku belum mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan ratusan hektar kawasan hutan dan kebun warga tersebut.
Namun dugaan sementara mereka mungkin berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Pemadaman api dilakukan swadaya dengan fasilitas seadanya. Terbaru, kebakaran lahan kembali terjadi di wilayah Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Wilayah sentra produksi itu kini dilanda kebakaran cukup serius, antara lain di Seti, Siatele, hingga Pasahari. Khusus di Seti, kebakaran telah berlangsung beberapa hari belakangan. Sementara di Siatele dan Pasahari, titik api terdeteksi pada Rabu 26 Agustus 2026. Kepolisian sektor atau Polsek Wahai telah turun ke lokasi kebakaran. Ada pula personel TNI dari Koramil setempat dan warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Kondisi tersebut dikabarkan Kapolsek Wahai AKP Fahrul Saban kepada tribunambon.com Kamis 27 Agustus 2026. Kondisi terkini di wilayah Seti masih terjadi kebakaran lahan. Hingga saat ini personel TNI Polri juga masyarakat masih bergerak memadamkan api. Sementara kondisi di Pasahari, titik api terdeteksi sejak kemarin hingga malam. Api berhasil dipadamkan namun asap tebal masih membumbung dari lokasi. Lahan yang dilahap api sebagian besar merupakan kawasan hutan, namun api merembet ke kebun masyarakat. Di daerah Siatele terdapat area perkebunan coklat yang sebagian kecil alami kebakaran. AKP Fahrul menyebut sejumlah tanaman kelapa milik warga yang baru tumbuh juga ikut terbakar. Saat ini pemadaman api masih menggunakan alat seadanya berupa kayu lantaran belum ada mobil pemadam maupun bantuan dari pemerintah. Di balik situasi kebakaran yang makin intens, lambatnya respons pemerintah daerah cukup dirasakan. Pasalnya, mobil pemadam maupun alat pemadaman api dari pemerintah tak kunjung dikerahkan. Untuk diketahui Tribuners, bidang pemadam kebakaran masih berada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Maluku Tengah, yang mana 2 unit mobil pemadam dalam kondisi yang tidak prima. Kepala Satpol PP Maluku Tengah, Boni Kabrahanubun, mengatakan kondisi mobil pemadam kebakaran tidak mampu menjangkau Kecamatan Seram Utara. Namun untuk Kecamatan Seram Utara Barat bisa dijangkau, namun belum ada permintaan sejauh ini. Kita ke berita terakhir Tribuners, Ketua DPRD Maluku Tengah sidak 3 SPPG minta penyaluran menu MBG sesuai standar BGN. Merespons sejumlah keluhan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG, DPRD Maluku Tengah mengambil langkah tegas dengan menyidak beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Maluku Tengah. 3 SPPG disidak oleh Ketua DPRD Maluku Tengah, Heri Menkar Haurisa, Kamis 27 Agustus 2026 siang. Ketiga SPPG tersebut antara lain SPPG Yayasan Maluku Maju Sejahtera di Namano dan SPPG Ruta di Kecamatan Amahai serta SPPG Namayolo 2 di Kecamatan Kota Masohi. Tiba di dapur MBG atau SPPG Namano sekira pukul 12:30 siang, Haurisa mengecek seluruh ruangan juga fasilitas SPPG, mulai dari ruangan penyimpanan bahan makanan, area memasak, ruangan pemorsian, area pencucian ompreng, hingga mengecek sterilisasi ruangan. Saat mengecek, tidak ada temuan yang menonjol. Namun Ketua DPC Gerindra Maluku Tengah itu meminta agar SPPG memproses dan menyalurkan MBG sesuai standar Badan Gizi Nasional atau BGN.
Ia juga meminta agar menu yang diolah sesuai dengan standar usia penerima. Olehnya itu, ia berpesan tegas agar ahli gizi benar-benar memerhatikan jenis dan porsi makanan. Beranjak ke SPPG Ruta sekira pukul 1:30, Haurisa dan tim dikejutkan dengan pemandangan tak sedap mata, di mana ompreng diletakkan tanpa alas di atas tanah berlokasi di samping dapur MBG. Saat kunjungan, ompreng-ompreng tersebut baru saja dikembalikan dari sekolah, hendak dipisahkan dari sisa makanan untuk kemudian dicuci oleh petugas. Untuk diketahui, area SPPG berada tepat di samping Jalan Transeram Negeri Ruta. Selain itu, area dapur juga disoroti lantaran fasilitas yang belum lengkap, salah satunya ketiadaan mesin pendingin ruangan atau AC pada ruangan pendinginan makanan. Begitu pula saluran pembuangan limbah di bagian dapur yang terbuka dan meninggalkan jejak limbah cairan berwarna coklat pekat. Di dalam ruangan dapur juga udara begitu pengap, menandakan sirkulasi yang kurang terbuka. Ada pula area pencucian ompreng mendapat sorotan. Haurisa menegaskan bahwa jika kedapatan lagi laporan atau komplain dari penerima atau tidak ada perubahan sama sekali, maka dirinya memastikan akan menyurat langsung ke Kepala BGN terkait SPPG bersangkutan. Sebelum beranjak dari SPPG Ruta, Haurisa berpesan agar pengelola SPPG Ruta dapat segera mengevaluasi temuan tersebut. Sidak terakhir di SPPG Namayelo 2 Kota Masohi sekira pukul 2 siang tak ada temuan yang berarti. Standar pengelolaan SPPG begitu steril. Mulai dari memasuki area dapur, pengunjung diberi alat pelindung diri atau APD berupa sarung tangan, masker, dan nurse cap atau penutup kepala serta wajib mengenakan sendal khusus yang disediakan. Ketua DPRD Maluku Tengah dan tim diajak melihat seluruh ruangan, mulai dari ruangan penyimpanan bahan makanan, area dapur, area pemorsian, mengecek sampel makanan, hingga mengecek ruangan pencucian ompreng. Menurut Haurisa, sidak ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD Maluku Tengah, sekaligus sebagai tanggung jawab kader Partai Gerindra. Ia menyebut perlu mengontrol itu sebagai wujud daripada tanggung jawab, lantaran yang menikmati program ini ialah anak-anak bangsa. Tribuners, informasi dari Maluku Tengah tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.